Belas di dalam Istana Kekaisaran. Garis besar kota Kekaisaran perlahan-lahan membesar di mata mereka saat kereta itu perlahan semakin dekat. Setelah 3 jam berikutnya mereka telah tiba di depan gerbang dan Sun Long dapat melihat bahwa gerbang kota dan temboknya bahkan lebih tinggi dari tembok kota hutan biru. Ada penjaga yang berdiri di depan dan memungut biaya dari siapapun yang ingin masuk. Setiap orang perlu membayar 1 koin emas, sementara setiap kereta harus membayar tambahan 10. 1 koin emas dapat memberi makan 1 keluarga beranggotakan 3 orang selama setengah tahun di kota Kekaisaran, tetapi ini merupakan jumlah yang kecil bagi seorang master formasi seperti Sun Fang. Kusirnya membayar kepada pengawal kota dan segera setelah kelompok Sun Long memasuki kota Kekaisaran, Sun Long dan Sun Fang meninggalkan kereta. Pergi dan pesankan kami 2 halaman besar di penginapan Kekaisaran, untuk menghabiskan 2 malam ke depan, Sun Fang memerintahkan sopir, yang membungkuk dan pergi menuju penginapan terbaik di kota. Penginapan Kekaisaran, berada di bawah keluarga Kekaisaran, harga di penginapan itu lebih dari 10 kali lebih tinggi dibandingkan dengan penginapan lain di Kerajaan Keberuntungan Langit, tetapi pelayanan dan halaman mereka adalah yang terbaik di seluruh kerajaan. Namun tidak sembarangan orang bisa masuk ke penginapan tersebut, hanya orang-orang berstatus seperti Sun Fang dan keluarganya yang bisa bermalam di sini. Sun Long dan Sun Fang menghabiskan 2 hari berikutnya untuk menjelajahi ibu kota Kekaisaran karena ini adalah pertama kalinya Sun Long tiba di sana. Mereka mencicipi makanan dan anggur terbaik dari setiap restoran terkenal di kota itu pada siang hari dan Sun Long bercocok tanam pada malam hari. Fokusnya adalah menyempurnakan bola ki yang sudah dibuat dan menyamakan kualitasnya dengan bola ke-55 yang telah dibuatnya. Proses ini membutuhkan banyak keringat dan usaha, tetapi dalam 2 malam ini, Sun Long telah menyempurnakan 6 bola ki lagi. Kultivasinya tidak mengalami kemajuan dengan ini, tetapi kekuatannya meningkat sangat cepat. Sun Long memperkirakan bahwa jika dia selesai memurnikan semua bola ki dan memasuki sirkulasi ki tingkat ke-7, dia bahkan mungkin bisa mengalahkan seorang kultivator ki tingkat 9 menengah. Pagi pun tiba ketika matahari perlahan terbit dari arah timur dan memperlihatkan kota yang sudah ramai sejak pagi hari. Para pengawal berjaga ketat di sekeliling istana. Baik rakyat jelata maupun bangsawan harus menunggu di luar hari ini, karena tamu istimewa dari sekte terkenal telah tiba untuk mengikuti ujian seleksi guna memilih pengikut luar bagi sekte mereka. Hanya orang-orang muda yang memenuhi kualifikasi yang tercantum yang diizinkan memasuki Istana Kekaisaran hari ini. Sun Fang dan Sun Long tiba di depan pintu masuk Istana Kekaisaran di mana seorang penjaga menghentikan mereka dan berkata, "Kecuali Anda berpartisipasi dalam proses seleksi, masuk ke Istana Kekaisaran dilarang." Sepertinya dia sudah mengatakan kalimat itu lebih dari 100 kali hari ini. Tanda hubung. Sun Long mengabaikan penjaga itu dan berbalik menghadap Sun Fang sambil berkata, "Ayah, aku pergi." Mata Sun Fang bangga di dalam tapi juga sedikit merah. "Apa yang kau tunggu? Pergi saja," katanya dengan nada tidak sabar yang berusaha menyembunyikan rasa malunya. Sun Long tersenyum sambil berbalik dan berjalan menuju penjaga. Kemudian dia memperlihatkan aura kondensasi ki tingkat menengah 6 saat dia memerintahkan penjaga. "Saya di sini untuk mengikuti ujian seleksi, Sekte Awan Mengambang, pimpin jalannya." Penjaga itu tercengang dan sedikit marah di saat yang sama karena seorang anak berani bersikap kasar padanya, seorang penjaga istana, terutama seorang anak yang tingkat kultivasinya jauh lebih rendah darinya sementara dia sendiri berada di tingkat awal kondensasi ki ke-9, tetapi dia tidak dapat berbuat apa-apa. Perintahnya adalah siapapun yang ingin berpartisipasi dalam proses seleksi dan memenuhi persyaratan, Sekte Awan Mengambang, harus dibawa ke aula istana. Penjaga membawa Sun Long ke dalam istana dan dari sana melalui serangkaian koridor yang rumit, mereka langsung menuju aula istana. Dalam perjalanan Sun Long dapat melihat banyak penjaga lainnya yang membuat jelas bahwa keamanan sangat ketat hari ini. Bahkan ada beberapa penjaga tingkat bumi yang menahan posisi mereka saat mereka menuju lebih dalam ke dalam istana. Ketika Sun Long dan penjaga akhirnya mencapai ujung koridor, penjaga itu berkata dengan nada tidak sabar. "Di sini, di ujung koridor ini adalah aula istana. Aku tidak diizinkan masuk jadi aku kembali ke posku." Sun Long mengabaikan penjaga itu untuk kedua kalinya hari ini, yang merasa seolah-olah baru saja menelan seekor lalat. Bagaimana bisa anak ini begitu penuh kebencian? Pikirnya sambil berbalik untuk kembali ke posisinya.
Sun Long tiba di ujung koridor dan mendorong pintu besar di depannya. 21 pria dan wanita muda berada di ruangan di depan Sun Long. Ruangan itu dihiasi dengan banyak permata dan batu, meja emas dan kursi mewah serta banyak sofa dan kursi panjang. Ketika Sun Long masuk, semua pemuda dan pemudi di dalamnya mengalihkan pandangan mereka ke arahnya. Sebagian besar orang-orang ini tampak berusia di bawah 20 tahun, tetapi ada juga beberapa yang tampak berusia lebih dari 20 tahun. Sun Long kemudian mendengar suara yang familiar berbicara padanya. "Wah, adik kecil Sun, aku tidak menyangka kita akan bertemu di sini." Seorang pemuda tersenyum berpakaian putih, mendekati Sun Long. Jubah biru Sun Long dan wajah tampannya, bersama dengan pemuda berpakaian putih menciptakan pemandangan yang begitu memukau yang membuat semua wanita muda di ruangan itu tersipu malu. Sun Long berbalik dan melihat Lu Wen tersenyum padanya. Lu Wen berjalan menuju sisi Sun Long dan menepuk bahunya sambil berkata, "Hahaha, siapa yang akan percaya kalau dalam waktu sesingkat itu kamu bisa maju sebanyak ini? Ini sungguh tidak bisa dipercaya." Lalu dia berbisik dan bertanya, "Apakah karena pil yang diberikan ahli itu?" Lu Wen tahu bahwa meskipun dia tidak bisa merasakan kultivasi Sun Long, dia pasti berada di tahap ke-6 kondensasi Qi, atau dia tidak bisa memasuki istana. Padahal sebenarnya Lu Wen adalah orang yang sombong di dalam hatinya, tetapi dia mendapatkan banyak manfaat dari kuali yang diberikan Sun Fang kepadanya di kediaman Sun, jadi pendapatnya tentang keluarga Sun sangatlah baik. Pola pikir Lu Wen sebenarnya sangat sederhana, jika kamu membantuku maka aku akan memperlakukanmu sebagai teman, tetapi jika tidak, jangan harap aku akan memberimu muka, lagi pula aku adalah seorang alkemis kelas 2 yang berbakat. Dan itulah mengapa dia begitu hangat terhadap Sun Long kali ini. Sun Long mengangguk pada Lu Wen dan saat mereka berdua siap mencari tempat duduk, suara seorang pria asing yang memancarkan kebencian datang dari belakang mereka. "Jadi kamu Sun Long." 17 kata-kata yang menyebalkan. Sun Long dan Lu Wen berbalik hanya untuk melihat seorang pemuda tampan berpakaian merah berjalan ke arah mereka. Pria ini memiliki tatapan dingin di matanya saat dia menatap Sun Long dengan mengancam dan jika tatapan saja bisa membunuh, Sun Long mungkin sudah mati sekali atau 2 kali sekarang. Seorang wanita muda mengenakan gaun bermotif bunga berjalan di samping pria muda ini. Meskipun wanita ini cantik, dadanya yang praktis rata menjadi satu-satunya di seluruh ruangan ini. "Guru Lu, salam hormat kepada Anda," kata pemuda itu sambil menangkupkan kedua tangannya ke arah Lu Wen. "Hari ini aku punya beberapa masalah pribadi yang harus diselesaikan dengan bajingan ini dan aku harap Tuan Lu tidak akan ikut campur. Keluarga bangsawanku pasti tidak akan melupakan kebaikan ini." Lu Wen langsung mengabaikan Xiao Situ, putra kedua dari Marques Xiao dan berbalik untuk bertanya pada Sun Long. "Apakah kamu membutuhkan bantuanku, adik kecil?" Xiao Situ geram karena Lu Wen mengabaikannya padahal dia sendiri sangat sopan kepadanya, mulai menggertakkan giginya karena marah tetapi pada akhirnya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Meskipun ayahnya seorang bangsawan, dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap seorang alkemis berbakat seperti Lu Wen, terutama sekarang dia akan meninggalkan kerajaan Sky Fortune dan memasuki Sekte Awan Mengambang. Sun Long melambaikan tangannya pada Lu Wen, menunjukkan bahwa dia tidak membutuhkan bantuan apapun. Apakah ini lelucon? Mengapa dan kapan dia membutuhkan orang lain untuk mengurusi urusannya? Tentu saja, Sun Long mengenali wanita muda di samping pemuda ini sebagai Lin Wu. Tidak ada wanita lain yang pernah ditemuinya yang memiliki dada sekecil itu. Sementara pemuda di sampingnya adalah putra kedua dari Xiao Marquis dari kerajaan Sky Fortune, Xiao Situ. Meskipun Sun Long belum pernah bertemu pria itu sebelumnya, dia pernah mendengar bahwa orang ini adalah salah satu dari 2 orang jenius dari kediaman Xiao Marquis. "Ah, jika kau meminta untuk dipukuli maka kau tidak bisa menyalahkanku," pikir Sun Long, saat dia meniru nada bicara Xiao Situ dan sikap arogan dan lugas Lin Wu saat dia pertama kali menatapnya dan berkata, "Hei dada kecil, aku hampir mengira kau seorang pria di sana untuk sesaat. Kau benar-benar datang untuk berpartisipasi, tetapi ku dengar, Sekte Awan Mengambang tidak menerima orang di bawah tahap ke-6 kondensasi Qi." Sun Long berkata dengan bingung. Dia kemudian berhenti sejenak seolah-olah dia sedang merenungkan sesuatu dan kemudian dengan ekspresi terkejut di wajahnya, dia dengan gemetar mengarahkan tangannya ke Lin Wu dan bertanya dengan nada penuh ketidakpercayaan. Kau,
Jangan bilang kau kesini untuk melamar menjadi anjing betina di Sekte Awan Mengambang, dasar jalang, itu terlalu tidak bermoral. Tolong Lu Wen tidak dapat menahan diri saat dia menyemburkan seteguk anggur yang baru saja masuk ke mulutnya. Orang-orang lain di dalam aula yang mendengar ini tidak dapat menahan tawa dan buru-buru mencoba menahan tawa mereka, meninggalkan suara-suara teredam yang keras. Sebagian besar orang ini sudah mengenal Xiao Situ dan tidak ingin menyinggungnya dengan alasan apapun, tetapi adegan itu terlalu lucu bagi mereka. Pergi kau Sun Long, aku sudah menjadi kultivator tingkat 6 awal, kau anjing betina. Lin Wu menjerit pada Sun Long. Tentu saja Sun Long tahu bahwa Lin Wu sudah menjadi kultivator tingkat 6 awal. Untuk bisa naik dari tingkat 5 awal langsung ke tingkat 6 awal hanya dalam waktu sebulan, keluarga Lin-nya yang kecil tidak cukup untuk membantunya melakukan hal seperti itu. Dia pasti sudah mengonsumsi beberapa pil tingkat tinggi, dan dilihat dari bagaimana dia berjalan berdampingan dengan Xiao Situ di aula, tidak sulit untuk membayangkan siapa orang yang telah membantunya. Tepat saat Xiao Situ menunjuk ke arah Sun Long dan hendak mengutuknya, Sun Long langsung mengalihkan pandangannya untuk menatapnya sambil berkata, "Sekarang apa yang harus aku lakukan padamu, dasar pemakan sisa?" Sun Long kemudian menggelengkan kepalanya sambil menatap Xiao Situ dengan tatapan menyedihkan dan melanjutkan. "Kau jelas-jelas putra seorang bangsawan tapi kau mengejar dari belakang dan mencoba memakan sisa makananku. Ah, sungguh menyedihkan. Tidakkah kau tahu bahwa tuan muda ini hanya membuang makanan yang sudah basi? Mengapa aku harus membuangnya jika itu adalah sesuatu yang baik?" Tes. Sun Long mendecak lidahnya sambil menggelengkan kepalanya sambil menatap Xiao Situ dengan wajah seperti sedang menatap pengemis. Bahkan orang-orang biasa di kerajaan Sky Fortune pun tahu tentang Sun Long, yang dengan memalukan menceraikan Lin Wu sebelum mereka menyelesaikan pertunangan mereka sehingga mengatakan bahwa Xiao Situ mengejar sisa makanannya menyiratkan bahwa dia telah memakan sesuatu tetapi isinya buruk dan dia akhirnya membuangnya, menghina Xiao Situ dan Lin Wu dalam satu kalimat. Orang-orang di aula mencoba menahan tawa mereka lagi tetapi kali ini lebih sulit daripada sebelumnya, karena tamparan demi tamparan datang di wajah mereka. "Sun Long kau bajingan tutup mulutmu. Semua orang tahu tidak terjadi apa-apa antara kau dan Lin Wu." Mata Xiao Situ dan Lin Wu merah, tidak diketahui apakah karena malu, marah atau keduanya. Xiao Situ tidak bisa menahan diri lagi saat dia meraung. "Hari ini kamu harus minta maaf pada Lin Wu sambil berlutut di hadapan semua orang di sini dan mengakui bahwa tidak pernah terjadi apa-apa di antara kalian berdua atau aku akan mematahkan kedua tanganmu dan kakimu dan menyuruhmu merangkak kembali ke rumahmu. Sekarang pilihlah sebelum aku akhirnya memilih untukmu atau kamu tidak akan menyukai hasil akhirnya." Xiao Situ kemudian melepaskan auranya sebagai seorang kultivator Ki puncak peringkat 6. Oh, mata Sun Long langsung berubah dingin. Dia tidak akan pernah menerima ancaman dari orang lain yang berbaring seperti itu. Sumpahnya adalah untuk menjadi cukup kuat sehingga orang lain tidak akan pernah bisa menginjak-injaknya, jadi mengapa dia mundur saat orang lain memprovokasinya dengan terang-terangan. Sun Long bergerak menuju ruang kosong di tengah aula. Matanya yang dingin menatap lurus ke arah Xiao Situ, saat Sun Long berkata dengan suara apatis yang membuat rambut orang-orang berdiri tegak. "Datanglah dan tunjukkan padaku bagaimana kau akan mematahkan tangan dan kakiku hari ini." Dia kemudian melepaskan aura seorang kultivator Ki tingkat menengah 6 dan orang-orang di ruangan itu mulai merasa tercekik karena kepadatannya. 18 wilayah raja. Sun Long melepaskan auranya sebagai seorang kultivator Ki tingkat menengah 6 dan sebagian besar orang di aula langsung merasa tercekik. Orang yang paling menderita adalah Xiao Situ karena dia merasakan langsung aura Sun Long. Aura Sun Long terlalu murni dibandingkan dengan Xiao Situ dan itu menciptakan bentuk penekanan alami. Dia telah memurnikan 8 dari 55 bola Ki miliknya saat ini yang membuat energi di dalamnya semakin murni. Tetapi hal terpenting yang membuat auranya begitu menakutkan adalah sedikitnya energi surgawi yang diserapnya dari buku emas. Bahkan 3 orang yang sudah berada di tingkat bumi, termasuk Lu Wen, dapat merasakan perasaan tertekan ini tetapi mereka dapat dengan mudah menahannya dengan mengalirkan Ki ke dalam diri mereka. Xiao Situ benar-benar membenci Sun Long saat ini, tetapi dia lebih membenci dirinya sendiri karena menjadi takut setelah merasakan aura lawannya. Ketika Xiao Situ melihat bahwa lawannya hanyalah seorang kultivator Ki tingkat menengah 6 sementara dia sendiri sudah menjadi kultivator Ki tingkat puncak 6,
apa yang dia rasakan berubah menjadi kemarahan dan penghinaan. Dia mengalirkan seluruh ki ke dalam tubuhnya, dan meledakkannya keluar dari tubuhnya, dengan paksa menyingkirkan perasaan tertekan yang mengerikan yang mengganggunya. Xiao Situ tertawa saat dia berkata, "Hahaha Sun Long, hanya itu yang kau punya. Kalau begitu, persiapkan dirimu, aku akan membuatmu." Dalam sekejap, semua orang dan segala sesuatu di ruangan itu menjadi sunyi. Hanya 3 ahli tingkat bumi awal yang bisa bergerak, tetapi jelas jauh lebih lambat daripada sebelumnya dan jelaslah bahwa mereka harus mengeluarkan cukup banyak energi untuk melakukannya. Ini adalah teknik yang muncul dalam pikiran Sun Long 2 hari yang lalu ketika dia menciptakan bola Ki ke-55 melalui jam pasir raja. Ini adalah pertama kalinya Sun Long menguji teknik ini dalam pertempuran nyata dan begitu dia mengaktifkannya, 2 kata langsung muncul di benaknya. Domain Raja. Nama ini benar-benar akurat. Saat Sun Long mengaktifkan teknik ini, dia dapat merasakan di dalam dirinya wujud jam pasir yang transparan, yang hanya dia sendiri yang dapat melihatnya, perlahan mengembang dan menutupi seluruh aula istana. Di dalam jam pasir tak terlihat ini, waktu mematuhi Sun Long. Bayangkan teknik ini seperti saat Sun Long menciptakan figur, jam pasir raja untuk berkultivasi. Tetapi kali ini alih-alih menciptakan bola-bola ki dan meletakkannya di bagian atas jam pasir tempat ia menyimpan energinya, ia benar-benar menarik energi dari bola-bola ki-nya dan menggunakannya untuk mempertahankan domain raja. Teknik ini sungguh ilahi, terutama jika bisa memengaruhi kultivator tingkat bumi sementara dia sendiri hanya seorang pemula kondensasi ki tingkat 6. Namun Sun Long baru saja memahami kelemahan besar dari teknik ini. Ki-nya dikuras pada tingkat yang mengkhawatirkan untuk mengimbangi konsumsi domain raja. Sun Long memperkirakan bahwa ia hanya dapat mempertahankan teknik tersebut aktif selama 6 napas waktu sejak diaktifkan sebelum kehabisan kekuatan. Sun Long tidak membuang waktu saat ia berjalan di depan Xiao Situ yang ketakutan dan wajahnya masih membeku dalam keadaan tertawa. Sun Long mengangkat tangan kanannya, dan mengabaikan rasa takut yang muncul dalam mata Xiao Situ, dia menurunkannya dengan kekuatan penuh. Asteris tamparan asteris. Tangan kanannya langsung bertabrakan dengan pipi kiri Xiao Situ hingga membuatnya terjatuh ke lantai. Mulutnya kini mengalir darah sementara pipi kirinya dan bahkan bibirnya tiba-tiba bengkak. Tamparan ini hanya menahan kekuatan fisik Sun Long karena dia tidak bisa menggunakan ki apapun sambil mempertahankan, domain raja atau tekniknya akan runtuh bahkan sebelum dia selesai menamparkan Xiao Situ. Tangan Sun Long terasa sedikit perih karena kekuatan tamparannya ini. Xiao Situ pasti memiliki wajah yang tebal pikirnya. Sun Long berhenti mengedarkan wilayah kerajaan, dan orang-orang di aula istana dapat bergerak lagi. Tetapi semua orang tetap diam, seolah-olah mereka masih berada di bawah pengaruh wilayah kerajaan. Begitu terkejut dan cemasnya mereka sehingga belum ada yang pulih dari teror mereka. Perasaan tidak dapat bergerak benar-benar menakutkan. Saya tidak suka ancaman dan saya tidak tahu bagaimana menundukkan kepala kepada siapapun atau apapun. Anda tidak dapat memaksa saya melakukan sesuatu yang tidak ingin saya lakukan bahkan jika Anda lebih kuat dari saya. Apalagi Anda yang jauh lebih lemah dibandingkan dengan saya sehingga Anda terguling-guling di lantai hanya dengan satu tamparan. Ruangan itu begitu sunyi hingga suaranya bergema di seluruh lorong. Sun Long menatap Xiao Situ dengan jijik saat dia melanjutkan. Jangan berpikir sedetik pun bahwa aku baik hati atau bahwa aku tidak akan berani mematahkan tangan dan kakimu hanya karena ayahmu seorang markes. Kau sama sekali tidak layak bagiku untuk mempertaruhkan posisiku di Sekte Awan Mengambang, demi berurusan denganmu. Suara Sun Long tenang namun tegas, ketika nadanya berubah tiba-tiba dan tiba-tiba menjadi dingin saat dia berkata. Namun, jika kau berani memprovokasiku lagi maka kau hanya bisa bermimpi lolos dengan satu tamparan saja saat itu. Semua orang di aula tercengang oleh penampilan dominasi Sun Long yang menakjubkan. Bahkan 3 orang kultivator tingkat bumi tidak mau menyinggung perasaannya setelah pertunjukan kekuatan ini. Meskipun mereka mungkin bisa mengalahkannya sekarang, mengapa mereka menyinggung monster seperti Sun Long demi seseorang seperti Xiao Situ yang tidak memiliki hubungan apapun dengan mereka? Tanpa diduga, orang pertama yang bereaksi setelah Sun Long selesai berbicara dan berbalik adalah Lin Wu yang bergegas ke sisi Xiao Situ untuk mendukungnya. Dia tahu bahwa jika dia kehilangan dukungannya, tidak mungkin dia bisa menjalani kehidupan yang baik di Sekte Awan Mengambang. Tiba-tiba pintu utama aula istana terbuka,
dan seorang lelaki tua berpakaian hitam bersama dua pemuda dan satu wanita muda berpakaian kuning tiba di aula, semuanya dengan tanda pengenal yang sama di dada mereka. Di belakang mereka adalah putra mahkota kerajaan keberuntungan langit, yang membungkuk dengan menyanjung kepada lelaki tua yang memimpin kelompok itu dan berkata sambil menunjuk ke arah aula istana. Senior Lu, ini adalah para pemuda dan pemudi dari kerajaan Sky Fortune saya yang telah memenuhi persyaratan Anda dan ingin bergabung dengan Sekte Awan Mengambang. Tidak seorang pun berani berbicara di depan, Senior Lu, yang tatapannya menyapu semua orang di dalam aula. Semua orang yang ada di dalam aula telah berdiri, tidak ada seorang pun yang berani tetap duduk di depan senior dari Sekte Awan Mengambang ini. Tatapan mata Senior Lu tertuju pada Lu Wen, yang menunjukkan senyum langka saat dia melangkah maju dan membungkuk sambil berkata, "Salam Paman Cheng, 19 koneksi. Nama asli, Senior Lu, adalah Lu Cheng dan dari apa yang terlihat, dia mungkin memiliki hubungan dekat dengan Lu Wen, kalau tidak, Lu Wen tidak akan memanggilnya Paman." Lu Cheng berjalan ke aula dan dia menepuk bahu Lu Wen sambil berkata, "Anak baik, sekarang saatnya kamu pulang." Semua orang di sekitar mereka tercengang, tetapi yang paling tercengang dari mereka semua adalah 3 murid yang mengikuti Lu Cheng. Mereka tidak mengerti bagaimana Lu Cheng bisa memiliki kenalan di tempat terbelakang seperti kerajaan Sky Fortune. Ketiganya adalah murid luar dari Sekte Awan Mengambang, dan saat mereka bertukar pandangan diam-diam di antara mereka, wanita muda itu dengan hormat berjalan dan dengan hati-hati bertanya, "Penatua Lu, kebetulan Anda kenal pemuda dari kerajaan Sky Fortune ini." Baru sekarang orang-orang di aula itu mengerti bahwa, Senior Lu, ini sebenarnya adalah seorang tetua di Sekte Awan Mengambang. Biasanya, murid-murid pelataran luar tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara dengan bebas kepada tetua sekte, terutama seperti ini ketika wanita ini secara langsung bertanya kepada tetua Lu tentang hubungannya dengan pemuda ini. Tetapi karena mereka semua dapat melihat bahwa tetua Lu merasa sangat bahagia setelah bertemu Lu Wen, ketiga murid itu tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya. Penatua Lu kemudian dengan bangga membusungkan dadanya saat dia berkata kepada mereka, "Haha, ini keponakanku, Lu Cheng, Lu Wen." Perkataan tetua Lu diucapkan dengan bangga tetapi ketiga murid yang mengikutinya bahkan lebih terkejut lagi karena pemuda ini tampaknya memiliki hubungan darah langsung dengan tetua Lu. Mereka dengan cepat berjalan maju sambil menangkupkan kedua tangan mereka dan sedikit membungkuk saat mereka berkata, "Salam, kakak senior Lu." Lu Wen menganggukkan kepalanya pada mereka dan kemudian berkata kepada Lu Cheng, "Paman, ini adalah saudara berbakat yang sangat aku sayangi. Namanya Sun Long." Saat Lu Wen memperkenalkan Sun Long kepada tetua Lu, Lu Cheng tak dapat menahan diri untuk tidak melirik pemuda di samping keponakannya itu beberapa kali. Dia tidak berada di dekat aula sebelumnya sehingga dia tidak memperhatikan pertarungan Sun Long dengan Xiao Situ atau dia pasti sudah mulai memperhatikannya bahkan tanpa disebutkan oleh Lu Wen. Sun Long menangkupkan tinjunya sambil berkata, "Salam, tetua Lu." Lu Cheng tertawa sambil menepuk bahu Sun Long dan berkata, "Anak baik, jika kamu butuh sesuatu saat masuk sekte, kamu bisa langsung datang menemuiku. Karena Wener punya hubungan baik denganmu, kamu tidak perlu bersikap begitu sopan padaku." Wajah ketiga orang itu langsung menunjukkan ekspresi yang berbeda saat tetua Lu selesai berbicara. Wajah Xiao Situ dan Lin Wu langsung berubah pucat sementara wajah sang putra mahkota perlahan berubah menjadi hijau. Putra mahkota sudah tahu bahwa ada seorang alkemis berbakat bernama Lu Wen di kota hutan biru, tetapi dia tidak pernah memperhatikan masalah itu. Jika dia tahu bahwa alkemis ini memiliki hubungan dengan seorang tetua dari Sekte Awan Mengambang, dia pasti akan melakukan apa saja untuk membangun hubungan baik dengannya. Tetapi sekarang sudah terlambat untuk itu karena Lu Wen sudah meninggalkan kerajaan Sky Fortune. Walaupun Lu Cheng berkata bahwa Sun Long bisa langsung datang dan menemuinya jika dia membutuhkan sesuatu setelah mereka memasuki Sekte Awan Mengambang, Sun Long tidak terlalu mempermasalahkannya. Dia tahu bahwa Lu Cheng bersikap ramah padanya hanya karena Lu Wen. Kalau tidak mungkin Lu Cheng yang belum pernah bertemu Sun Long sebelumnya, bisa bersikap begitu hangat padanya. Sun Long sendiri tidak berencana untuk mengandalkan bantuan orang lain untuk mendapatkan kehidupan yang baik dan nyaman di Sekte Awan Mengambang. Namun dia menangkupkan tangannya lagi ke arah Penatua Lu sambil berkata, "Terima kasih banyak kepada Penatua Lu.
Penatualu mengangguk dan kemudian menoleh, mengamati orang-orang lainnya di aula seolah-olah dia sedang memeriksa mereka sebelum berkata. Sejujurnya, angkatan kalian rata-rata di antara angkatan yang masuk sekte tahun ini. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang secara khusus menonjol bagi saya sebagai seorang jenius, jadi saya kira kalian semua akan berada di dasar sekte saat kalian masuk. Namun, ada satu hal penting yang perlu kalian ketahui sebelum memasuki sekte. Suara Tetua Lu tidak emosional saat dia berbicara, tetapi tiba-tiba berubah serius saat dia melanjutkan. Bagi kalian yang memutuskan untuk masuk sekte, berhati-hatilah, tidak seorang pun diizinkan meninggalkan sekte ini sendirian sampai kalian mencapai tahap akhir tingkat bumi, dengan satu-satunya pengecualian adalah kalian telah secara resmi menerima misi sekte. Ini adalah aturan sekte yang sangat ketat, dan kecuali menjalani misi, para pengikut tidak diizinkan meninggalkan sekte. Sekarang, bagi Anda yang masih ingin masuk sekte, majulah selangkah. Ingat, sekte awan mengambang tidak akan memaksa Anda untuk bergabung, tetapi jika Anda bergabung, Anda harus mengikuti aturan sekte tersebut. Orang pertama yang melangkah maju adalah Lu Wen yang sudah mengetahui aturannya sebelumnya. Anehnya, hampir bersamaan dengan Lu Wen, Sun Long dan Xiao Situ juga melangkah maju. Pada akhirnya semua murid di sini melangkah maju karena mereka semua telah memutuskan untuk bergabung dengan sekte awan mengambang. Penatualu tersenyum tipis sambil mengangguk dan berkata, "Baik, kalau begitu kalian semua bisa keluar dari istana, waktunya pergi." Tetua, bagaimana kita akan mencapai sekte awan mengambang? Seorang pemuda dengan rambut pendek runcing dan pisau di pinggangnya tidak dapat menahan diri untuk menanyakan pertanyaan yang juga sedang dipikirkan oleh kebanyakan orang di sini. Bagaimanapun, mereka memiliki 24 orang di sini dan kebanyakan dari mereka membawa semacam barang bawaan. Jika Anda juga menghitung Penatualu dan 3 murid bersamanya, mereka berjumlah 28 orang. Bagaimana mereka akan melakukan perjalanan ke sekte awan mengambang? Penatualu tidak menjawab tetapi 3 murid berjubah kuning yang datang bersama Penatualu semuanya terkekeh sambil berkata. Orang desa, wajah pemuda itu memerah tetapi ketika mereka tiba di taman istana, mulutnya dan semua orang yang ada di aula istana sebelumnya bersamanya, semuanya terbuka lebar. Seekor burung merah besar dengan panjang lebih dari 20 meter, 66 kaki, sedang tidur di tanah di dalam taman istana. Penatualu mengabaikan tatapan tercengang semua orang saat dia berjalan menuju burung besar itu dan membelai kepalanya dengan lembut sebelum berkata. Ini perjalanan kita menuju sekte awan mengambang. Kalian semua, naiklah. 20 rahasia yang mengejutkan. Kalian semua, naiklah, kata Tetualu dan meskipun anak-anak ini agak takut duduk di atas binatang sebesar itu, akhirnya semua orang naik ke atasnya. Ketika semua orang akhirnya menaikinya, Penatualu menepuk kepala burung itu sambil berkata, ayo pergi. Mata burung itu terbuka lebar saat tekanan yang mengerikan menimpa orang-orang di dalam istana kerajaan keberuntungan langit. Burung itu kemudian merentangkan sayapnya yang sangat besar dengan lebar sayap lebih dari 45 meter, 147 kaki, dan saat mengepakkannya, hembusan udara yang kuat menghantam tanah dan menerbangkan semua orang di sekelilingnya yang berani berdiri di bawahnya. Penatualu berdiri di atas kepala burung itu saat dia menjelaskan kepada calon murid sektenya ini. Ini adalah burung kondor bersayap merah, binatang ajaib tingkat 3. Ia bahkan dapat bertarung langsung melawan ahli tingkat surga sehingga kekuatannya benar-benar mengerikan. Orang-orang yang duduk di atas burung condor terkejut. Binatang ajaib tingkat 3, tidak seorang pun pernah melihatnya di kerajaan Sky Fortune. Kalaupun ada, mungkin binatang itu berada jauh di dalam hutan biru. Tetapi tidak seorang pun pernah melihatnya atau setidaknya hidup untuk menceritakan kisahnya. Burung kondor tidak terbang dalam garis lurus, tetapi terus terbang semakin tinggi. Anak-anak ini belum pernah mencapai ketinggian seperti itu sebelumnya dalam hidup mereka dan sebagian besar dari mereka dapat merasakan kaki mereka gemetar di atas punggung burung kondor. Penatualu melihat anak-anak ini dan berkata, kalian semua sekarang dapat dianggap sebagai murid sekte luar, sekte awan mengambang, milikku, jadi kurasa aku harus memberitahu kalian beberapa hal. Pertama-tama, baru sekarang kalian anak-anak akan memasuki dunia kultivasi sejati. Lihatlah pemandangan di bawah Anda. Burung kondor itu telah terbang begitu tinggi sehingga setiap orang yang duduk di punggungnya dapat melihat pemandangan di bawah mereka secara menyeluruh.
Ketika semua orang melihat ke bawah, mereka menyadari bahwa tempat yang mereka lihat begitu besar dan ketinggiannya begitu tinggi sehingga mereka bahkan tidak dapat melihat kerajaan Sky Fortune lagi. Penatualu kemudian berkata, apakah kamu melihat ini? Ada lebih dari 170 kerajaan di sana. Namun, apa yang tidak kalian ketahui adalah bahwa ini hanyalah kerajaan manusia. Angka ini mengejutkan semua orang dari kerajaan Sky Fortune. Kerajaan mereka sendiri sudah begitu besar, dan sekarang mereka diberitahu bahwa ada lebih dari 170 kerajaan lain yang setara dengan kerajaan Sky Fortune mereka. Pikiran mereka tidak dapat menerima kenyataan yang mengejutkan ini dengan mudah. Penatua, apa yang Anda maksud dengan kerajaan fana? Kali ini seorang gadis pendek dengan wajah kekanak-kanakan dan rambutnya diikat ekor kuda yang menanyakan pertanyaan ini. Penatualu kemudian berkata, itu berarti bahwa, kerajaan, milikmu itu sebagian besar terdiri dari manusia biasa yang bahkan belum memulai jalur kultivasi. Seluruh benua, yang kau pikir sebagai kerajaan milikmu, pada kenyataannya hanyalah sebuah pulau manusia biasa yang kecil di hadapan sekte awan mengambang milikku. Tanda hubung. Kalau sebelumnya mereka kaget bukan kepalang, saat tahu di benua ini ada 170 kerajaan lagi, kali ini mereka benar-benar terdiam. Bahkan Sun Long pun terkejut, karena pikirannya belum dapat mencerna besarnya sekte awan mengambang. Penatualu kemudian terus terdengar sangat apatis tentang hal itu. Itulah sebabnya saya katakan bahwa Anda baru akan mempunyai kesempatan sekarang untuk benar-benar memasuki dunia kultivasi sejati. Sekte awan mengambang, saya bertanggung jawab atas pulau ini dan setiap 3 tahun kami datang dan mencari orang-orang berbakat dari setiap kerajaan, yang memungkinkan mereka menjadi pengikut sekte luar. Tetua, bolehkah saya bertanya apa maksud Anda ketika Anda mengatakan bahwa Anda lebih besar dari setiap 3 tahun? Anak berambut jabrik itu bertanya lagi. Penatualu kemudian menjawab pertanyaan itu dengan pertanyaannya sendiri. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa hanya ada sedikit ahli tingkat surga di pulau ini? Bahkan, kerajaan keberuntungan langit, Anda tidak memiliki satu pun ahli tingkat surga. Bukan hanya anak berambut jabrik itu, tak seorang pun di sana yang tahu jawaban atas pertanyaan ini. Penatualu tampaknya jelas telah menduga hal itu saat dia melanjutkan. Ahli tingkat surga dapat terbang, dan mereka juga dapat menyerap ki di udara di sekitar mereka saat mereka berkultivasi. Ahli tingkat bumi dapat menyerap ki dari bumi, dalam radius tertentu di sekitar mereka saat mereka berkultivasi, sedangkan kultivator tingkat kondensasi ki hanya dapat menyerap ki di udara yang bersentuhan langsung dengan tubuh mereka. Mereka tidak dapat secara aktif mencari ki di udara atau di tanah seperti yang dilakukan ahli tingkat surga atau bumi. Ketika para kultivator di pulau Anda mencapai tingkat surga, mereka akan melihat penghalang yang tinggi di udara. Penghalang ini adalah garis pemisah antara dunia fana dan dunia kultivasi. Selain pulau Anda, ada banyak pulau lain di laut ini, banyak di antaranya milik sekte kuat lainnya yang mirip dengan sekte awan mengambang saya. Saat para kultivator dari pulau manapun mencapai tingkat surga dan terbang cukup tinggi di angkasa, mereka dapat menggunakan energi mereka dan melewati penghalang, untuk memasuki dunia kultivasi sejati, tempat sekte awan mengambang, saya dan sekte-sekte lainnya berada. Sun Long benar-benar tercengang kali ini. Dia tidak menyangka akan mengetahui rahasia seperti itu secepatnya setelah meninggalkan kerajaan keberuntungan langit. Dia sekarang mengerti mengapa putra mahkota suatu kerajaan bertindak begitu tunduk terhadap anggota sekte awan mengambang. Pada saat yang sama, Sun Long juga bersukacita atas pilihannya untuk meninggalkan kerajaan keberuntungan langit dan memasuki sekte awan mengambang. Sun Long telah bersumpah untuk menjadi cukup kuat untuk melindungi hidupnya sendiri, tidak pernah membiarkan orang lain mengendalikannya, tetapi jika dia memilih untuk tetap tinggal di kerajaan keberuntungan langit, bukankah itu berarti dia membiarkan sekte awan terapung memiliki kendali penuh atas hidupnya? Jika mereka dapat mengendalikan putra mahkota, maka mereka pasti dapat mengendalikan semua orang di kerajaan. Burung kondor bersayap merah akhirnya tiba di tempat di mana penghalang itu berada di langit. Dia berhenti di depannya dan Penatualu tiba-tiba memperingatkan semua orang. Siapkan diri kalian. Sun Long mencengkeram bulu burung kondor itu erat-erat karena ia merasakan burung itu mengumpulkan energinya. Beberapa saat kemudian, sayap burung kondor bersayap merah bersinar terang dengan cahaya merah saat ia melesat maju dengan kecepatan yang sangat mengagumkan,
langsung menembus penghalang. Selanjutnya 21 tiba di Sekte Awan Mengambang.